بسم الله الرحمن الرحيم. ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي هو الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه والتابعين أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. صدق الله العظيم. Para bapak dan ibu, saudara sekalian, segenap jamaah Masjid As-Sakinah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada yang patut kita banggakan dan kita syukuri adalah kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terus diberikan kepada kita, sehingga tidak layak bila kita tanpa memuji pada Allah dan selalu menyanjungnya dalam segala kesempatan. Semoga bila kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah berkenan menambahkan kenikmatannya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini perlu kita lanjutkan kembali kajian kita Surah Al-Baqarah. Ini saya ingat saya 102, karena libur lamanya sudah hilang banyak catatan. Mudah-mudahan benar ya. Kalau sampai nanti melompat, insya Allah nanti
kita ulangi yang belum kita bahas. Kita mulai pada ayat 102 dari suratul Baqarah. Wattaba'u ma tatlu asyayatin 'ala mulki Sulaiman. Dan mereka mengikuti apa yang dibacakan setan-setan ala mulki Sulaiman pada masa kerajaan Sulaiman. Ini orang-orang Yahudi sampai di Madinah ketika berinteraksi dengan Rasulullah dan para sahabat, banyak isu-isu yang beredar tentang Nabiullah Sulaiman alaihissalam, bahwa Sulaiman itu disebut bukan utusan Allah, dia cuma ahli sihir. Kejayaan kerajaan Sulaiman saat itu disebut-sebut itu hanya bantuan jin atau setan. Ini sampailah berita itu kepada Rasulullah SAW, di mana orang-orang Yahudi ini meninggalkan kebenaran kitab suci mereka dan mengingkari juga Nabi Muhammad SAW, tapi justru mengikuti kebatilan yang beredar bahwa sihir-sihir yang dilakukan oleh Sulaiman alaihissalam itu bukan mukjizat yang menjadikan Sulaiman itu berjaya. Sehingga Allah diceritakan kepada kita, wattaba'u ma tatlu asyayatin 'ala mulki Sulaiman. Mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan di masa kerajaan Sulaiman, dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir. Ini salah satu Rasulullah SAW. Rasulullah Nabi Sulaiman itu juga disebut King Solomon, dan dia adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa kerajaan di Yerusalem itu setelah ayahnya juga seorang nabi, itu Daud, lalu Sulaiman alaihissalam. Dan berita itu tidak benar disampaikan kepada Rasulullah SAW, lalu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diralat. Karena berita itu yang sampai kepada Nabi, bahkan Ibnu Abbas menceritakan setan-setan itulah yang mengajari sihir. Di antaranya mediator itu adalah Asib bin Barkhiyah yang mengajarkan sihir, ya, yang diletakkan di dalam tempat duduk Nabi Sulaiman alaihissalam. Ini dalam satu cerita riwayat Abdullah bin Abbas, itu kejayaan Sulaiman katanya dibantu oleh setan-setan yang mengajarkan sihir. Makanya oleh Allah diralat dalam ayat ini, wa ma kafara Sulaiman walakinna asyayatina kafaru. Padahal Sulaiman itu tidak kafir, tidak mengerjakan sihir, hanya setan-setan itulah yang kafir mengerjakan sihir. Ini ya adalah bantahan terhadap orang-orang Yahudi di Madinah yang menganggap bahwa Sulaiman itu penyihir, bukan mendapatkan mukjizat dari Allah, dan juga bukan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga di dalam khurafat yang berkembang di zaman Rasulullah SAW tentang Sulaiman yang ahli sihir, yaitu berlangsung sampai sekarang. Orang-orang yang bergelut di dunia kelani itu sampai menyandarkan ada namanya akik Sulaiman, itu ada, ya. Ya mungkin pernah dengar ya, akik Sulaiman itu, ya, Sulaiman. Dan juga tidak benar bahwa kerajaan Sulaiman itu sampai ke Borobudur itu ada Ratu Balkis sama Ratu Boko, itu tidak benar itu, ya. Nggak benar.
Terus makanya daerahnya namanya Sleman. Jadi kata Sulaiman tidak benar itu ya. Itu orang nggak ada kerjaan ngarang-ngarang kayak gitu. Walaupun itu insinyur, yang nulis itu insinyur siapa? Insinyur Fahmi Basar atau siapa ya? Sudah sekalian, nah ini sihir itu sudah ada dikenal sebelum Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya. Maka disebutkan kaum Samud itu ya, zaman Nabi Saleh alaihissalam. Qalu innama anta minal musahharin. Mereka berkata, sungguh engkau itu termasuk orang-orang yang terkena sihir. Jadi sampai sekarang sihir itu yang dituduhkan kepada Sulaiman, sampai saya juga orang-orang kalau mencari wangsit ke kuburan itu ya, itu ingin beroleh cincin Sleman, ya akik Sleman. Bahkan kalau ada orang jual cincin itu di daerah Ampel, setelah kita keluar dari masjidnya itu cincin itu ditaruh di atas lepek ini bisa muter sendiri. Nah, terus dia sudah berpidato, itu juga termasuk sihir ya, termasuk sihir. Karena kata Nabi, al-bayanu lakana sihir. Keterangan itu ya, itu lakana sihir. Seperti sihir, orang terhipnotis untuk melariskan dagangan. Di sampingnya ada gambarnya Kiai Zainuddin MZ ya, yang berpidato, gambarnya ini ada cincinnya. Nah, ini namanya akik Sleman. Sajane wong iki bodoh. Kalau nggak cincin iki ya gitu. Kalau nggak cincin iki, cincin Sleman jadi pintu. Akhirnya banyak orang beli ya. Diginikan aja sudah puter. Soal itu termasuk juga sihir ya, mengelabui mangsanya itu. Sudah sekalian rahmati Allah, ini kita lanjutkan ini. Yu'allimuna nasa sihra wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut. Mereka mengajarkan sihir pada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Di dalam ayat ini, ulama ada sedikit perbedaan di dalam menafsirkan kata ma di sini ya. Ma di sini kalau diartikan yu'allimuna an-nasa sihra, mereka mengajarkan sihir pada manusia. Wa ma, dan di sini wa ma. Sedikit kita memahami bahasanya. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut. Kalau ma di sini itu diartikan ma itu adalah nafi, maka diterjemahkan dan tidak diturunkan terhadap dua malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Tapi kalau ma-nya di sini diartikan bukan manafi, tapi diterjemahkan isim mausul, kata sambung, maka ma ini diterjemahkan apa? Ini ada sedikit ulama menafsirkan ya, sampai jangan tuh ini bahas sedikit apa nahwu. Cuma banyak ulama yang cenderung mengartikan ma di sini ma mausuliyah ya, sehingga terjemahkan mereka mengajarkan sihir pada manusia dan apa yang diturunkan. Nah, terjemahkan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Harut dan Marut ini ada yang menyebut bukan malaikat, hanya disebut sebagai malaikat yang mengajarkan sihir, dan itu sebagai ujian pada masa Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan itu diantara mukjizat-mukjizat di zaman Sulaiman, itu kan mukjizat itu sesuai dengan masa yang terjadi, masa yang dihadapi masyarakatnya itu seperti apa. Kalau
mukjizat mulai dari Nabi Daud, Sulaiman alaihissalam itu memang banyak ahli sihir sampai Nabi Musa alaihissalam. Setelah Musa itu bukan hanya orang yang ahli sihir, tapi ada problematika masyarakat yang belum bisa diselesaikan, yaitu ada orang yang sakit lepra, sakit baros atau sakit kusta belum bisa diobati, maka muncul mukjizat Isa alaihissalam bisa mengobati, yaitu orang sakit lepra dan orang sakit kusta dengan cara mengusap. Zamannya Isa sudah meninggalkan umatnya, beralih ke bahasa Arab, yaitu Nabi Muhammad SAW, itu kompleks. Sampai sekarang bukan hanya orang-orang ahli sihir, juga bukan hanya orang-orang yang ada pengobatan alternatif, tapi sekarang itu ahli propaganda. Maka yang menjawab adalah Al-Quran, ya. Jadi di sini itu juga berkenaan dengan sihir yang banyak di negeri kita. Jadi sudah sekali rahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini orang bila melaksanakan sihir itu kufur. Lihat dalam ayat ini. Wa ma kafara Sulaiman, dan Sulaiman tidak kafir karena tidak mengajarkan sihir. Setan itulah yang mengajarkan sihir. Makanya Nabi berkata, man ata kahinan aw sahiran, dalam riwayat yang lain itu arrafan. Barang siapa yang mendatangi ahli sihir, kahin atau dukun, dalam riwayat yang lain arrafan, tukang tilik, dan dia yusaddiquhu membenarkannya, faqad kafara Abul Qasim, dia telah kafir kepada Abul Qasim, yaitu Nabi Muhammad SAW. Pastilah orang-orang ahli sihir itu berkolaborasi dengan jin, ya. Dimana jin itu sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, dia sudah pernah mencuri berita-berita langit tentang nasib manusia, sehingga dia mengetahui tentang sebagian nasib manusia, dan itu dibisikkan oleh ahli sihir dan kahin kepada mediator dari golongan manusia, yaitu dukun, seolah-olah dia tahu tentang berita atau tentang nasib manusia. Kenapa? Jin itu mencurinya, setan-setan itu mencurinya di langit tentang nasib manusia yang dipercakapkan oleh malaikat di langit, ya. Nah, beritanya itu kemudian disampaikan kepada dukun. Jadi kalau orang datang ke ahli sihir atau dukun, dia akan memperoleh informasi. Dan kata Nabi SAW, 100 yang diramalkan itu satu yang benar, itu pun kebetulan, sebab jin atau setan itu pernah mencuri berita langit, ya, pernah punya pengalaman mencuri berita langit, kemudian bisikan kepada kahin, yaitu dukun, sehingga tahu, ya. Makanya sahabat itu ketika Rasul melarang untuk mendatangi para ahli sihir atau dukun, kata sahabat, ya Rasulullah, terkadang tilikan mereka itu benar, terkadang benar. Kata Rasulullah, itulah karena jin itu pernah mencuri berita-berita langit yang disampaikan kepada mediator dukun, ya. Nah, masa Sulaiman itu seperti itu, masih bisa jin itu mencuri berita langit. Makanya sampai sekarang itu dibisikkan kepada dukun, walaupun sudah tidak bisa pergi ke langit. Mengapa kata Nabi, setelah Rasulullah itu diangkat sebagai utusan yang terakhir, Allah mengistimewakan tidak lagi jin itu bisa menembus langit, ya, untuk mencuri berita-berita langit itu.
Kalau mereka pergi ke langit, dia akan ditembak oleh getaran-getaran dari cahaya bintang. Nah, lihat di dalam surah Tabarok ayat berapa, ayat 6 atau 5 atau 6. Kata Allah, "Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir." Sungguh kami telah menghiasi langit yang dekat dengan bumi itu masobih, bintang-bintang, dan kami jadikan bintang-bintang itu mungkin adalah cahayanya sebagai pelempar setan. Nah, makanya di dalam Quran ini dia dijelaskan, setelah mencuri berita langit itu di zaman Rasulullah, tidak diperkenankan, dia ditembak bisa mati, maka dia kembali ke bumi. Raja Jin itu mengatakan, kita cari tahu mengapa sekarang kita tidak bisa menembus langit. Rupanya melihat Rasul dan sahabat sedang ibadah sholat jamaah. Inilah penyebabnya kita tidak bisa menembus langit lagi untuk mencuri berita-berita langit yang dipercakapkan oleh malaikat. Nah, sampai sekarang ini tidak bisa lagi, cuma punya pengalaman. Dia pergi ke langit itu, ya, mencuri berita-beritanya. Dia bisa mencuri dalam bentuk materi, bisa juga mencuri berita, ya. Nah, kalau dalam hadis Bukhari itu mencuri materi itu seperti mencuri onta yang korma yang sedang dijemur. Jadi bisa mencuri uang. Misalnya ada seorang dokter spesialis anak itu, Dokter Ratna Haju, pernah ke tempat saya itu. Ustaz, tiap malam itu saya itu uang saya itu 1 juta hilang. Jadi di rumah itu, di kamar dia, dan kamar saya kunci, nggak ada yang masuk, nggak ada yang boleh masuk kecuali saya. Dan itu saya taruh dalam ramai juga saya kunci. Tapi tidak, tiap malam 1 juta deh. Sampai bisa 30 hari 1 juta 1 juta. Akhirnya saya suruh berzikir dia, ya. Saya suruh berdoa berzikir pagi petang itu, termasuk 10 ayat Al-Baqarah itu, ya. 5 ayat yang pertama Al-Baqarah, kemudian surat 255 ayat kursi, dan 2 ayat sesudah ayat kursi, 256, 257, ya. Lalu tutup dengan 2 ayat terakhir Al-Baqarah, terus Qur'an Al-Falaq An-Nas 3 pagi petang. Itu nggak terjadi lagi, ya. Dia mencuri materi. Yang kedua ini bisa mencuri berita. Jadi yang dipercakapkan oleh ahli sihir, atau dukun itu, kalau ada orang itu misalnya kesurupan, ya, untuk diobati, ya, itu mediator dukun itu tahu. Taunya dari mana? Walaupun itu datang itu haram, ya, itu dikasih tahu oleh jin yang lain, ya, oleh jin yang lain. Dia kesurupan, misalnya di daerah jembatan mana aja, atau jembatan Ancol yang terkenal, itu dikasih tahu. Kok bisa tahu? Jin yang ngasih tahu, ya, rekanannya. Kita, kata Nabi, kita harus tahu bahwa jin itu juga berkasta. Jadi kalau seorang dukun, walaupun bisa mengusir ahli sihir itu, dia dukun ya ahli sihir, ya. Kalau dia itu bisa mengusir orang yang kesurupan karena di situ ada jinnya, kenapa kok bisa? Ya kok bisa, kenapa? Karena dia melihat, dikasih tahu sama jin yang lain bahwa yang masuk ke tubuh seseorang itu adalah jin jenisnya, kelompoknya atau kastanya itu disebutkan. Maka ahli sihir ini atau dukun ini minta tolong kepada jin yang kastanya lebih tinggi. Tentunya minta tolong kepada
jin yang kastanya lebih tinggi itu tidak gratis, tapi ada upahnya. Upahnya itu apa? Kamu harus berbuat syirik terlebih dahulu, kamu harus kufur, baru jin itu mau menolongnya. Makanya mendatangi jin, mendatangi ahli sihir atau dukun itu kan haram, karena kolaborasi dengan jin, walaupun bisa mengusir jin, karena minta tolong, minta bantuan kepada jin yang lain, jadi haram ya. Jadi saudara sekalian rahmati Allah, ini perkara di zaman Sulaiman yang masih eksis sampai sekarang. Jadi orang jangan terbuai orang dulu ini bukan dukun kok, kiai, nah, itu. Atau ustaz, nah gitu ya. Loh, kita tidak tahu sisipan-sisipannya, itu tidak tahu, sebab dia juga bisa menyebut Allah. Itu klise ya, itu sejak lama, karena iblis itu berkata menyebut Allah juga dalam as-sot itu ya, wa bi'izzatika la'ughwiyannahum ajmain, demi kekuasaanmu ya Allah. Dia menyebut Allah, iblis itu, wa bi'izzatika, dan demi kemuliaanmu. Jadi kalau ada orang itu yang berkedok ahli sihir, dukun, menyebut Allah, jangan kita tergesa-gesa memutusi itu soleh, itu baik, jangan. Terus ada nanti dukun putih, apalagi gitu ya, ahli sihir yang putih boleh lah. Tadi itu pengelabuan, apalagi kemudian promosinya itu melewati diperalat orang soleh, yang orang soleh ini yang ahli tauhid tidak tahu kelicikan seorang dukun atau ahli sihir ya. Itu bahaya, sehingga nanti syirik itu berantai ya, berantai. Nah, ini di zaman Sulaimannya sudah masih berlangsung sampai ke Rasulullah Muhammad SAW, bahwa Sulaiman itu jayanya itu sebab dia itu ahli sihir ya, dibantu jimat-jimatnya itu oleh Asif bin Barkhiyah yang ditaruh di kursinya. Nah, itu kan sebuah kebohongan, diralat oleh Allah, tidak benar ya. Dan kata Allah ini, wa ma yu'allimani min hadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Sedang keduanya itu tidak mengajarkan pada seorang pun sebelum mengatakan, sungguh kami ini ada datang pada kalian sebagai ujian atau cobaan, maka kamu jangan kufur. Nah, hati-hati sekarang ini orang Islam itu karena kebodohan di bidang agama ya. Seperti orang-orang di antara seperti wali kelihatannya, menggunakan sihir itu ya. Sekarang kan ramai ya, marah sekali. Menyebut Allah tuh gampang ya, karena iblis pun menyebut Allah juga. Lihat aja kalau ada orang itu kemudian diganggu sampai mobilnya itu karena sihir itu, yang diantara sihir itu kata ulama Ar-Razi di dalam tafsirnya itu menyebut diantara sihir lewat bantuan jin. Bahkan didatangi orang itu ya, didatangi, dilihatkan, dibuntuti mobil, supaya apa? Orang ini akhirnya Pak Haji ini turun dari mobil supaya nggak diganggu apa? Nah, minimal itu dijauhkan dari Allah supaya nggak diganggu. Turun, 4 mobil itu rodanya tuh dikencingi. Loh iya, itu supaya apa? Supaya dia terkena siksa kubur. Ya kan? Setan itu tahu gitu. Jadi ada aja supaya kamu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, suruhin kok nggak membaca doa sampai gitu kan ya. Haji itu kok nggak baca doa. Katanya gitu Ustaz ya. Katanya itu disukai kamu. Kencing di sabaran tempat itu disukai sama jin, dan itu adalah ancaman Allah, siksa kubur.
Saudara sekalian rahmati Allah, di dalam ayat ini kata ulama bahwa memang sihir itu bisa dipelajari, tapi tidak boleh dipraktekkan. Bisa dipelajari maksudnya ya. Tapi orang itu mengobati orang lain tidak boleh dengan kena sihir, diobati dengan sihir itu tidak boleh, walaupun bisa ya. Karena di situ kolaborasi antar jin. Jadi jin itu ada kasta-kasta. Jadi kalau minta tolong disihirkan itu ya, ada upahnya. Yang tadi saya sebut ada upahnya. Saya membaca ada seorang yang terkenal itu ulama atau wali di Mesir. Di Mesir, ketika dia mati, berangkat ke kuburan itu nggak perlu diangkat pendosonya, dia jalan sendiri. Ya, itu sejarah wali atau ulama di Mesir. Orang tidak tahu kebanyakan, yang tahu putrinya. Dia menyembah setan, menyembah jin. Jadi kalau orang itu menyihir, tampaknya kayak ulama atau wali itu ya. Jadi kalau nyihir itu bisa sampai, nah, pernah sihirnya itu nggak sampai, maka jin itu datang. Kamu bisa menyihir orang tersebut dengan syarat, ya, dibantu oleh jin itu. Kamu ambil 7 kitab suci Quran dan kamu injak di atasnya. Setelah kamu kufur pada Allah, dia mau menolongnya, ya. Atau robek-robeklah Quran dipakai untuk alas kaos seperti kaos kaki, tapi Quran pakai menuju toilet. Nanti jin itu akan nolong, ya. Itu sama, hati-hati, ya. Sama orang jadi dukun ahli sihir, tampaknya kayak beda tipis itu antara kiai dengan dukun, ya. Ustadz dengan ahli sihir itu beda tipis itu. Jadi saudara sekalian rahmati Allah, komentar ulama di dalam ayat ini, ya, ini fayata'allamuna minhu ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat tadi apa yang ada dengan sihir itu. Mereka dapat menceraikan antara seorang suami dan istrinya. Di dalam keterangannya Rasulullah Muhammad SAW dari Jabir bin Abdullah, hadis ini adalah hadis Muslim. Kata Nabi SAW, sungguh iblis itu menggelar di singgasananya, lalu dia mengirimkan bala tentaranya kepada manusia. Maka yang paling dekat kedudukannya mereka itu di sampingnya adalah orang yang paling hebat fitnahnya, ya. Paling hebat fitnahnya. Ada yang datang kepada kepala jin itu, yaitu iblis. Salah satu di antara mereka mengatakan, aku telah menggoda fulan si fulan sehingga dia bisa mabuk, bisa berzina. Oh, tidak seberapa katanya, ya. Lalu datang yang lain. Dia mengatakan, apa yang kau kerjakan? Dia mengatakan, aku tidak tinggalkan dia kecuali sampai dia berpisah dengan istrinya. Maka iblis ini pun mendekat dan memeluknya sambil berkata, ya, kamu telah melakukan sesuatu kemuliaan. Diberi at-taj. At-taj itu mahkota. Jadi kalau sekarang itu seperti gelar itu, ya. Kalau gelar di istana presiden apa namanya? Kayak gelar kehormatan itu diberikan gitu. Iblis juga gitu, ya. Jadi kalau sampai bisa mencerai-beraikan seorang dengan istrinya, itu satu kehebatan tersendiri yang dimuliakan dari golongan jin. Dan jin itu, setan itu kata Nabi, banyak rapatnya di pasar-pasar, di plaza-plaza, sehingga Nabi itu memberikan nasihat kepada umatnya, kalau engkau masuk pasar itu jangan di awal waktu, terus pulang di akhir. Dia seperti orang bekerja di pasar, tidak boleh.
Bahkan kalau masuk pasar itu bacalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kau akan dapat pahala sebanyak orang yang ada di pasar atau plaza itu ya. Kata Nabi, di pasar atau di plaza itu tempat rapatnya para setan. Ini dah hadis ini, bukan pendapat saya, hadis ya. Kesukaannya di sana, makanya banyak orang menipu ya. Di sana tempatnya. Saudara sekalian rahmati Allah, jadi orang itu bisa cerai ini karena diganggu oleh jin yang dikirim oleh para dukun atau para ahli sihir. Ditampakkan yang tidak senang ya kepada suami atau kepada istrinya sehingga dia bercerai. Dari situlah ini juga namanya kehendak dan takdir Allah supaya kita mencari yang terbaik, supaya diberi jalan Allah terbaik. Banyaklah kita itu berusaha menuju kelanggengan di dalam kehidupan rumah tangga dan banyak yang berdoa semoga Allah memberikan pilihan yang terbaik kan gitu di dalam khutbah Nabi kepada Ali yang dinikahkan oleh Rasulullah dengan putrinya itu Fatimah ya. Itu menjalani takdir. Nah, ini bisa memisahkan antara suami dengan istri. Jadi orang suami istri yang kena sihir ini akan memandang jelek fisik salah satu pasangannya ya. Bahkan bisa jelek akhlaknya. Itu tampaknya seperti itu. Makanya jangan lupa Nabi berpesan kalau kita mau tidur ya itu disunahkan mematikan lampu. Kemudian benda-benda yang terbuka itu tutup dengan mengucapkan bismillah. Kalau nggak ada tutup, cukup ini di lidi itu kata Nabi, taruh di atasnya dengan bismillah itu sudah dianggap tertutup. Sampai begitu jangan lupa bismillah itu. Karena tidak ada yang lebih hebat di atas asma Allah Subhanahu wa taala ya. Jangan lupa menutup pintu bismillah ya. Kalau kata Nabi, kalau orang itu berangkat keluar dari rumahnya dia menyebut bismillah, itu ringkas itu. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Katanya orang-orang itu amalan orang awam. Amalan Rasulullah itu. Kita sungguhan sudah dilindungi. Jin itu mengatakan kalau orang itu keluar dari rumah bismillah tawakkaltu 'ala Allah, jin atau setan berkata, dia telah dicukupi, dilindungi, ya, gitu, ya. Jin tahu. Jadi jangan sedikit pun kita meremehkan ajaran Rasulullah. Nggak ada yang sia-sia, semuanya manfaat. Sampai kalau orang itu masuk kamar mandi aja, masuk toilet itu dengan berdoa itu sebelum masuk, itu kita melepas baju, jin itu tidak bisa melihat aurat kita. Itu kata Rasulullah SAW ya. Nggak ada yang bisa diremehkan. Seluruhnya ajaran Rasulullah SAW itu manfaat. Ini terlindung dari godaan setan. Supaya kita menyelisihi ya. Sebab ahli sihir dukun itu berkolaborasi dengan setan atau jin. Sehingga kita mohon perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala. Lalu di ayat selanjutnya ini wa ma hum bidorrina min ahadin illa biidznillah. Nah, mereka ini ahli sihir tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah ya. Itu orang disihir itu bisa. Tapi atas kehendak dan izin Allah. Kita harus tahu kehendak dan izin Allah tidak identik dengan ridha Allah, ya, tidak identik dengan ridha Allah. Jadi nggak boleh minta tolong kepada jin yang mengajarkan sihir, karena jin itu bagaimanapun dia gaib, tapi dia tidak tahu barang gaib, ya, tidak tahu. Oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran wa husyira li Sulaiman, jin
binatang, manusia pada saat itu ditundukkan di kekuasaan Sulaiman alaihissalam. Itu oleh Allah diizinkan, dan dia menguasai bangsa jin itu atas izin Allah. Makanya jin itu ketika membuat istana-istana, Sulaiman itu bertelekan tongkat. Dia seolah-olah mengawasi jin yang sedang bekerja. Ya, nanti baca di dalam surah An-Naml ya, surat Sulaiman An-Naml surat 27. Itu rupanya jin-jin yang bekerja membangun istana itu kan takut itu, bekerja terus melayani Sulaiman. Padahal Sulaiman ini sudah wafat ketika bertelekan tongkatnya gini. Sudah wafat dia, jin tidak tahu. Ini nggak tahu masalah gaib. Siapa yang tahu? Tentunya Allah. Oleh Allah ditunjukkan bahwa Sulaiman sudah wafat sampai tongkatnya ini dimakan rayap. Nah, baca di dalam An-Naml, dimakan rayap, terus patah jatuh. Jin semua baru, ternyata Sulaiman itu sudah wafat. Dia nggak tahu yang gaib. Jadi kita ini diajari oleh para ulama dari Al-Quran dan Sunnah, kita jangan takut dengan jin, dengan ahli sihir, ya takut. Kalau kita bersandar pada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Ini walaupun ini sekali lagi orang itu mengusir jin dengan jin bisa, ya bisa. Tapi syirik, minta bantuan kepada jin itu syirik. Makanya waktu orang-orang Arab itu melewati lembah sunyi, dan dia mesti seperti kita melewati satu tempat yang angker, mesti permisi. Mobil kita itu disuruh ngebel 3 kali, itu ikuti kemauan siapa itu. Padahal kita disuruh berdoa itu supaya menjauhkan kita dari Allah, supaya tidak zikir, supaya tidak doa pada Allah dengan cara ngebel itu ya. Orang Arab juga berlindung kepada jin penunggu tempat yang angker itu ya. Mereka mengatakan, kami melewat sini, tolong jangan diganggu. Maka turunlah ayat surat jin ayat berapa itu? Ayat 6. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Dan sungguh ada golongan laki-laki dari kalangan manusia meminta perlindungan kepada laki-laki golongan jin, maka jin itu bertambahlah dosa dan kesombongannya. Maka semenjak turun ayat itu, kalau orang-orang Arab lewat tempat yang sunyi minta perlindungan kepada jin, oleh Rasul diganti, bacalah zikir a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq ya. Minimal dibaca 3 kali. Terutama kata ulama, kalau kita singgah di satu tempat yang baru saja kita kenal, itu bacalah doa itu. Dan sesungguhnya jin itu mengganggu manusia itu pertama sebab dia merasa diganggu oleh manusia. Misalnya merasa diganggu ketika kita ini melempar benda yang keras, tidak mengucapkan bismillah terutama di malam hari, atau membuang air panas di malam hari tidak mengucapkan bismillah. Ketika itu ada jin yang menyerupai sesuatu, dia terkena lemparan, terkena air panas yang kita siramkan, dia merasa diganggu sehingga dia marah dan masuk ke tubuh seseorang. Itu ya, merasa diganggu. Yang kedua, jin itu karena dia nakal, iseng. Memang dia iseng itu, seperti ada orang muslim, walaupun itu jin muslim loh ya. Ya, jin itu kan ada yang kafir, ada yang muslim, ada yang bisa Hindu, Buddha, Nasrani bisa. Dia baca surat jin mulai ayat 4 itu ya. Mereka mengatakan itu diceritakan oleh Allah, Quran sangat valid. Mereka mengatakan wa inna kunna minnal muslimuna wa kunna duna dzalik wa kunna taraju qidada
Di antara kami ada yang muslim, ada yang tidak, dan kami menempuh jalan yang berbeda-beda. Itu valid, itu dari Allah. Jadi walaupun muslim ada yang minas sholiquna, nah gitu. Di antara kami ada yang soleh, ada yang tidak, nah, ya. Wa kunna duna dzalik, ada yang tidak soleh. Sama dengan orang-orang Islam ini, manusia yang Islam. Ada yang nakal iseng mengganggu. Ketika kita tidak berzikir itu kena gangguannya. Ya. Yang ketiga, karena kenapa orang itu sampai kesurupan jin? Karena dia dicintai oleh jin. Laki-laki dicintai jin perempuan, ya, orang perempuan dicintai jin laki-laki. Kadang datang dalam mimpi, dilamar. Makanya kalau orang tidak ahli zikir itu tidak bisa menolaknya sehingga bisa kawin dengan jin. Imam Malik ditanya di Madinah, bagaimana hukumnya orang manusia itu kawin dengan jin? Kalau pertanyaan itu ada ceritanya yang fakta, ya. Gak mungkin seorang ulama dulu itu menjawab itu hanya reka-reka saja. Itu ada sumber. Haram. Jadi kalau datang dalam mimpi dengan cara sunnah Nabi SAW supaya jin itu tidak mendekat, ya. Jadi saudara sekalian rahmati Allah, kalau seorang itu, ya, orang yang alim, yang ahli zikir, ya, insya Allah tidak didekati. Mengapa kok ada orang-orang Islam itu kemudian dia itu sampai kesurupan massal? Ada sampai satu pondok itu kesurupan massal. Ya. Kalau kata Nabi dalam Riyadhus Shalihin itu, Imam Nawawi menyebut hadis, kalau orang berzikir pada Allah, hirzam minasyaiton, dijauhkan dari setan. Kenapa kok malah kesurupan? Ini tidak salah zikirnya, salah cara, ya, cara berzikirnya, cara ibadah pada Allah. Guru agama mengajak anak-anak kalau mau unas istighosa itu di kuburan, kemudian sujud syukur semuanya kesurupan, ya, itu kelirunya. Jadi bukan agama yang salah, caranya ini loh salah, ya, tidak berdasarkan syariat. Jadi kata Allah ini, ya, walaupun jin itu kolaborasi dengan dukun, dengan ahli sihir, wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum, dan mereka mempelajari sesuatu yang memberi mudarat padanya, tidak ada manfaatnya, kata Allah, ya. Jadi saudara sekalian, lu orang yang ahli zikir ini jangan sampai maksiat, menjadi mu'allis, terutama mu'allis itu peruqyah itu. Jangan sampai ada takabur dalam hatinya. Memang Ibnu Taimiyah itu ketika mengobati seorang itu yang kesurupan, ada jinnya di dalam tubuh seorang. Jin itu setelah diruqyah mengatakan, "Ya, saya keluar dari tubuh orang ini demi tunduk taat kepadamu," kepada Ibnu Taimiyah. Langsung dijawab, "Bukan tunduk kepada saya, tunduk pada Allah." Harus gitu. Kalau terselip di dalam hati orang yang meruqyah, mu'allis itu, jangankan manusia saya Islamkan, jin aja saya Islamkan. Takabur itu nggak bisa, nanti nggak bisa jadi peruqyah, ya, orang takabur. Kenapa? Oh ya, itu sudah jauh, ya, jauh dari agama Allah, ya. Menghadirkan kok Nabi Muhammad itu sudah mengigau, itu namanya, ya. Jadi saudara sekalian Allah, kata Allah dalam ayat selanjutnya ini, wa laqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq wa labi'sa ma syaraw bihi anfusahum wa law kanu ya'lamun. Sungguh mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukar kitab Allah, ajaran Allah dengan sihir itu, tiada baginya keuntungan di akhirat, dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir kalau mereka itu mengetahui. Jadi orang-orang Yahudi itu juga memilih belajar sihir, bahkan menggunakannya itu menyerang kepada Rasulullah SAW. Di antara Labib bin Aqsa, ya, lalu Rasulullah
diajar Allah supaya membaca Qurahat An-Nas. Itu kisahnya. Rasul pernah disihir. Jadi sekali hormati Allah, banyaklah kita mendekatkan diri kepada Allah dalam beribadah, zikir, dalam segala keadaan supaya kita dijauhkan dari pengaruh setan atau sihir orang-orang yang tidak suka kepada umat ini ya. Terus walau annahum amanu wa taqaw masabatu min indillah khair law kanu ya'lamun. Sungguh kalau mereka beriman dan bertakwa niscaya mereka akan mendapatkan pahala. Sesungguhnya pahala di sisi Allah adalah lebih baik kalau mereka itu mengetahui. Jadi kata Allah, alangkah jelek alternatif pilihan mereka karena memilih sihir ya daripada iman, ya daripada mempelajari ajaran Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya semoga kita selamat dalam kehidupan dunia dan akhirat, dijauhkan dari godaan-godaan setan yang selalu jin itu berkolaborasi dengan dukun atau ahli sihir. Semoga kita mengerti. Sudah masuk Isya ya? Cukup. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.